Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di Nirmala yang berbahagia, mari kita buka. Tadi sudah dibuka dengan kalam ilahi surat Al-Mujadalah ayat 22. Itu akan jadi tema malam hari ini. Kita mohon keberkahan salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kajian pada malam hari ini dikasih anugerah dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bisa menjadi embrio untuk menjadi pemahaman kepada Allah semakin dalam, kemudian menjadi embrio supaya hidup lebih alim dan bijaksana. Mari kita sholat bersama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badriyah Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Al-hadihini ahwala kulli niyatin salihah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bisirril Fatihah. Ya. Ya, gue mohon sahabat-sahabat mohon doa restu untuk teman-teman di Nirmala. Sebagian ada yang mempersiapkan untuk sedang ada konvensi para pencinta Allah KPA nanti tanggal 19 November di Gandaria City. Bagi yang berkenan jadi sedang prepare untuk persiapan konvensi para pencinta Allah. Mudah-mudahan acara ini bisa berkah bagi negeri ini. Mohon doa restu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tema malam hari ini itu hanya sebagai mukadimah saja. Waspadalah dengan musuh-musuh Allah. Itu banyak sekali. Musuh itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Kalau dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada musuh Allah berupa jin, ada juga musuh Allah berupa manusia. Ada setan manusia, ada setan jin. Nah, waspadalah dengan itu. Namun bagi kita musuh-musuh itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Namun Allah pernah disarankan, Rasul pernah disarankan oleh Allah, saya tidak takut kepadamu Muhammad. Musuh apa saja yang akan menggodamu, pasti kamu akan bisa melawannya dan kamu bisa menanggulanginya musuh itu. Tapi yang kami khawatirkan adalah ketika nafsumu menguasaimu wahai Muhammad. Kami ulangi ungkapan Allah dalam diskusi menyampaikan,
Saya sangat tidak khawatir kepada engkau Muhammad, dan sangat tidak takut kepada engkau Muhammad. Musuh apapun yang akan berkumpul di negeri ini untuk memusnahkanmu, kamu pasti akan bisa menanggulanginya. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah ketika nafsumu menguasaimu. Itu paling saya khawatirkan. Berarti musuh yang dahsyat bukan musuh setan sebenarnya, tapi musuh yang dahsyat ketika nafsumu jadi birahimu. Maka Rasul pernah menerjemahkan hadis qudsi ini kepada retorika beliau ketika habis perang Badar. Dia bicara kepada sahabatnya, wahai sahabatku, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil dan kita akan menuju kepada jihad yang lebih besar. Sahabat kaget digitukan oleh panglimanya. Perang Badar itu kan cukup besar, 1.000 lawan 300. Sampai sahabat banyak yang meninggal di dalamnya. Dia mengatakan, dan itu perang pertama pada kepemimpinan Rasulullah. Bayangkan perang pertama dan di Badar terjadinya, dan itu dahsyat, 1.000 orang lawan 300. Sahabat kaget, ya Rasulullah, perang Badar itu kecil. Kecil wahai sahabatku. Lalu yang paling besar perang apa tuh? Yang paling besar adalah ketika engkau memerangi nafsu. Itu nafsu itu begitu besar dibanding 1.000 orang para musyrikin itu. Jadi ketika engkau pandai mengendalikan nafsumu, maka engkau akan menemukan mutiaramu di hatimu. Gitu. Tapi ayat tadi menyampaikan surat Al-Mujadalah itu berdoa adalah ketika engkau berhadapan dengan musuhmu, ketika engkau berhadapan dengan selain teman-teman saudaramu muslim, maka apapun kejadiannya Allah akan tolong. Allah akan tolong. Maka jangan pernah engkau menundukkan kepalamu di hadapannya, dan jangan engkau berdampingan dengannya. Bahkan engkau memuliakan majelisnya. Itu musuh Allah. Nah, tetapi kalau anakmu terjadi, saudaramu terjadi, minimal dengan bermuka durja, bermuka muram, itu cukup untuk menasihati saudaramu. Ketika anakmu maksiat, ketika saudara keluargamu durjana, gitu, jangan engkau tinggalkan. Kalau saudaramu itu bisa ayahmu, bisa ibumu, bisa anakmu, bisa mertuamu, dan bisa anak dan istrimu. Ketika mereka berbuat maksiat, itu akan jadi musuhmu. Namun cara penanganannya ketika itu adalah saudaramu, engkau jangan tinggalkan. Engkau datang, engkau rangkul. Tetapi boleh engkau bermuka masam supaya dia berpikir dan mengubah perbuatannya. Tapi kalau dengan non-muslim dalam ayat ini, engkau berpapasan juga jangan. Kalau boleh hindari saja. Bahkan kalau bermuka masam enggak terlalu lembut kepada yang non-muslim. Jadi memang kamu hanya boleh berhubungan dengan orang yang bersih. Mari kita dengarkan ayat selanjutnya, surat Hud ayat 113. Di situ Allah menyampaikan tentang maknanya ini. Ayat 13 ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ila zina zalamu fatamassukum naru wa ma lakum min dunillahi min awliya as'umma tunsurun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Seandainya kamu, seandainya manusia itu bermuka masam pada para pelaku maksiat, kenapa engkau masih senyum kepada pelaku maksiat itu? Masih berdampingan, bahkan masih satu kendaraan, bahkan masih satu lembaga. Punten ya. Jadi ini sikap kita kan agak bingung nih saat ini. Seperti musang berbulu domba. Cek Sunama macalah putra, macalah putri, kesana masuk, kesini masuk, gak bingung tidak? Nah terus sikap kita bagaimana tuh yang terbaiknya? Lihat atasan kita berperilaku seperti itu, kayak menjilat gitu. Nah maksudnya ini sikap yang
agama ajarkan. Tapi ketika prakteknya sih tidak langsung hengkang meninggalkan itu, tidak, pelan-pelan aja memang. Tapi minimal pengetahuan ini kita tangkap dulu, pengetahuan ini. Jadi begini, kalau saya sedikit ada catatan tadi di sini di jalan. Memperlakukan pelaku maksiat, punten, kalimatnya begitu. Memperlakukan pelaku maksiat. Kalau kita punten sekali melihat ulama yang soleh, ibunda yang soleha, kita pandai memperlakukan mereka tuh, santun, sujud di depannya, bahkan berhangat-hangat dengan dia, mudah. Tapi kadang kita sering pakai memperlakukan pelaku maksiat. Dan saudara saya itu soalnya, bahkan itu atasan saya. Kalau yang soleh mudah memperlakukannya dan hangat dekat dengannya, bahkan sopan santun dengan dia itu saya ridho. Bahkan kalau perlu punduk saya diinjak oleh saya juga ridho. Nah soleh dia mah. Tapi kalau pelaku maksiat apakah sama pelakuannya? Beda tuh. Ini agama mengajarkan begini. Memperlakukan pelaku maksiat dengan cara tersebut akan membuat mereka terus-menerus melakukan maksiat. Kalau kau masih bermuka senyum gitu, teman gua masih senyum ke saya, berarti dia senang ke saya. Berarti sikapmu begitu kepadanya semakin menajamkan dia untuk bermaksiat kembali. Berarti ada kontribusi dari teman-temannya. Maka sikapnya Syekh Yasin di Palestina tidak akan ada salam damai dengan rakyat Israel. Tegas dia. Para pelaku diplomasi Amerika yang pernah melakukan perdamaian tidak akan ada damai sama Yahudi mah. Dia tegas, walaupun dia pulang dari masjid musola dari Hebron, keluar pakai sepatu roda, pakai kursi roda, itu bom dari atas kena ke dia dan keping-keping itu rodanya. Menurut kita itu terhina, enggak, di mata Allah di surga. Nah, pelaku kita nggak ada yang berani mengatakan itu kepadanya. Dan takut kehilangan kursi, takut kehilangan proyek. Ini, maka dia terhina, tidak feel free, tidak perasaan yang bebas merdeka. Oke, punten ini. Terus, ketika engkau berlaku janganlah kalian cenderung pada orang-orang zalim yang akan menyebabkan kalian tersentuh api neraka. Dan tidak akan ada yang akan melindungi kalian dari siksa selain Allah. Kemudian kalian pun tidak akan diberi pertolongan. Seandainya, punten saya tuliskan di sini, seandainya manusia bermuka masam kepada para pelaku maksiat dan memperlakukan mereka secara hina, sanalah, gitu ya, kotor gitu, meninggalkan majelis mereka. Biasanya kita suka kongkong dan majelis mereka, entah di istana, entah di kementerian, entah di gubernuran, entah di wali kota, apapun. Kita sering nongkrong di sana, entah dapat proyek apapun ya. Ketika engkau atau minimal berbuka masam tuh, kalau tidak bisa berkata-kata, itu pun terakhir berbuka masam itu. Ya, oke. Seandainya manusia bermuka masam pada para pelaku maksiat dan memperlakukan mereka secara hina, meninggalkan majelis mereka, lebih mengutamakan orang-orang taat beragama dan waro, berteman dengan orang-orang soleh, meneladani mereka, menghormati mereka karena Allah, memilih mereka ketimbang hamba dunia, itu lebih selamat dibanding kau mendampingi mereka. Maka pesan Allah terakhir dalam surat ini, bukan surat Al-Kahfi kan, ayat 28. Terus kan apa sikap yang terbaik bagi kami ketika berhadapan dengan tipe-tipe manusia seperti ini? Al-Kahfi menyampaikan dalam surat 28. Tapi penerangan tadi itu adalah surat Al-Mujadilah 22, surat Hud ayat 13. Nah, sikap yang harus kita ambil saat ini adalah sikap surat Al-Kahfi ayat 28. Pendengar gitu. Oke, saya coba ya, saya baca ini. Allah telah menyuruh kita untuk berusaha bersahabat dengan orang-orang yang pilihan, yang bersih
dan duduk bersama para ahli waro, para ahli makrifat yang cinta Allah. Kemudian Allah berfirman kepada kita, surat Al-Kahfi ini ayat 28, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan di waktu petang dengan mengharap ridho Allah. Janganlah engkau memalingkan muka dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah mematuhi orang-orang yang kami lalaikan kalbunya dari peringatan kami dan mengikuti hawa nafsunya dan Allah, dan adalah keadaan itu lebih melewati batas. Jadi pesan Allah adalah suruh kita bersabar dengan orang-orang yang taat kepada Allah, bersabar dengan orang yang cinta kepada Allah. Kadang memang sering juga orang taat kepada Allah tuh kadang monoton gitu, kadang kolot gitu, kadang tidak update. Tapi sabarlah dengan mereka, itu lebih baik sabar dengan mereka dibanding engkau berteman dengan yang ahli maksiat itu, dan itu lebih menyelamatkan. Itu pesan Al-Kahfi 28. Maka karena itu sikap terbaik kita saat ini adalah bagaimana menjaga perilaku hati kita. Dulu tadi sampaikan pada acara tadi, Imam Ali menyampaikan begini, kasbul qulub muqaddimun ala kasbul uqul. Bagaimana menaklukkan hatimu, menaklukkan hati istri dan hati suamimu, menaklukkan para saudara-saudaramu, itu lebih utama dibanding menaklukkan akalnya. Bagaimana caranya? Yang memiliki hati itu adalah Allah. Maka sering Rasul tidak pernah ketinggalan satu adu, sabit qalbi ala dini, sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Dan hati ini kadang maksiat dan kadang taat. Lagi dalam taat juga maksiat sebetulnya ada. Ada dia dalam majelis taat, tapi hatinya maksiat. Kadang dalam keadaan toab saja, aku bangga jadi orang toab nih. Dia dibungkus dalam ketaatan, tapi hatinya maksiat. Maka Rasul, jadi yang inti itu adalah bagaimana kita menjaga perilaku hati lah gitu. Saya ada catatan begini, catatannya begini nih. Kenalilah dirimu, menyelamlah kepada kedalaman jiwamu, maka engkau akan temukan kilauan mutiara dirimu. Selanjutnya, semakin engkau pandai menjaga perilaku hatimu, semakin engkau pandai menjaga perilaku hatimu, bukan perilaku akalmu. Semakin engkau pandai menjaga perilaku hatimu, pesonamu bagai permata yang akan memikat hati, maka engkau akan jadi pesona. Punten, tadi Pak Ahmad yang ceritakan yang sakit 10 tahun sakit kanker, berefek dan sakit urat. Dia sangat pandai menjaga perilaku hatinya, sampai dia malu, takut berkata kasar ke Allah. Saya sedang ditimpa ketidaknyamanan. Kami bukan ditimpa sakit kanker, tapi kami sedang ditimpa ketidaknyamanan, Ibu. Nah, hanya menyampaikan itu kepada orang-orang sakit. Ada ibu kanker rahim di Pertamina sudah 4 tahun berbaring. Ketemu beliau, Bu, maaf Bu, Ibu maafkan suami Ibu, maafkan anak-anak Ibu. Iya Pak Kiai, iya Pak Ahmad. Terus Ibu ridho nggak atas ini dalam agak berat? Coba latihan ridho Bu, latihan ridho. Kemudian katakan Ibu sedang tidak sakit sebetulnya, Ibu sedang tidak nyaman. Dilatih itu sehari, 2 hari mau datang lagi. Gimana Ibu sudah bisa masuk itu? Belum bisa Pak Ahmad. Di hari keempat datang lagi. Coba Ibu ucapkan di hati, ya Allah, hatur nuhun, terima kasih ujian ini. Saya sedang ditimpa ketidaknyamanan. Baru bisa Bu. Hari keempat tuh. Hari ke-6 sehat kankernya. Dan berarti mengelola hati itu efeknya ke inner beauty, efeknya ke aura, keluar ke outer beauty. Maka kata Imam Ibnu Athaillah tadi mengatakan, semakin engkau latihan pandai mengelola perilaku hati, pesonamu bagai permata memikat hati. Semakin kita pandai mengelola ini,
Puji terima kasih atur nuhun ya Allah. Kalau kita makan ketika peristiwa datang pada kehidupan kita, kemudian dicerna oleh nalar kita, tabrakan, sakit lumpuh gitu. Nah itu kemudian ditangkap oleh pesona nalar. Pantesan saja Bapak mah stroke, habis makan daging terus. Itu jawaban nalar. Bapak penyakit apa? Penyakit kanker. Itu mah nama buatan manusia. Kanker itu buatan manusia. Paru-paru nama yang dibikin oleh manusia. Stroke nama yang dibikin oleh dokter manusia. Sebetulnya sama semuanya, itu adalah ketidaknyamanan. Coba Bunda, beranikah Bunda mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku sedang ditimpa ketidaknyamanan. Ternyata ungkapan itu ungkapan Nabi Ayub. Nabi Ayub 15 tahun. Saya menelaah Pak Ahmad waktu hadir perdiudan ke Dirangga. Ternyata efek mengelola hati itu dahsyat. Kalau efek mengelola nalar, dia cerdas. Tapi kalau tidak diimbangi dengan ini, dia cerdas kebelinger, pintar kebelinger. Maka kalau ilmu tidak dikawal oleh hati yang tadi terkelola itu, sebagai bagaikan pisau dipegang oleh tangan penjahat. Kalau nalarmu tidak dikawal oleh iman, seperti pelita di tangan orang buta. Maka Pak Ahmad ketika mengatakan, ya Allah, maafkan kami sedang ditimpa ketidaknyamanan, gak berani menyebut sakit. Saya coba telah itu semua dari kitab hikam. Ternyata itu ungkapan Nabi Ayub. Dalam surat Ayub alaihissalam menyampaikan, ya Allah, ini masanya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub didera penyakit, itu bukan sebagai penghinaan Allah kepada Nabi Ayub, tidak. Itu mah Allah punya cara ingin Nabi Ayub menjadi Rasul. Kan hidup di dunia ini adalah hidup sebab akibat. Harus ada fase yang dilalui. Tidak mungkin dia ijazah S3 kalau tidak kuliah dulu. Dia harus melalui kuliah dulu. Nah Allah pingin Nabi Ayub naik pangkat menuju surga, tapi ada rule yang dia lewatin. Maka dia upgrade lewat ujian itu. Dan dia sabar Nabi Ayub. Punten suatu ketika Nabi Ayub itu, saya singkatnya aja, itu Nabi Ayub dari efek sakitnya itu rontok daging-dagingnya, bau eksim lah gitu, eksim yang basah sekali. Efeknya melahirkan cium penciuman yang bau. Punten Bunda, Ayahanda, dia baunya itu sampai tercium dalam radius 10 kilo. Berarti menyengat. Itu satu kampung ngusir Nabi Ayub. Bayangkan kekasih Allah diusir sebuah kampung, digendong oleh istrinya, namanya Laila binti Yakub. Istri itu adalah putri Nabi Yakub. Nabi Ayub itu digendong. Berapa kali pindah? 37 kali pindah. Terakhir di Sandi Urpa. Kang Rasid sudah membuka itu dengan di Musafir, dibuka Kang Rasid Nabi Ayub alaihissalam. Itu masih tertulis di makamnya itu. Rabbi inni masanya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ini pun dia berdoa itu didesak oleh istrinya. Itu istrinya namanya Laila binti Yakub, digendong dan suaminya tuh gendong soleh itu. Sampai Allah melihat itu istrinya begitu takdim kepada suaminya, dihina, bau, gendong, pindah api. Sampai ya Jibril sampaikan kepada Laila binti Yakub, ganti namanya jadi Rohimah binti Yakub. Yang kedua, sampaikan salamku kepadanya. Dalam keadaan sedih, merasa terhina, ada salam dari Sang Pencipta. Lupa itu penyakit. Terus mengatakan sampai terakhir, dan punten ya, istri itu bengkok sebetulnya karakternya. Maka kalau kadang dia ada kekuatan kesabarannya sudah agak terbatas, maka kenapa ada suami untuk meluruskannya? Maka suami itu kalau karena sifatnya bengkok, perempuan itu tidak dari ini, maka kalau berkata kasar sering dia patah, bahkan sering dia putus asa dan dia sedih.
Padahal kalau itu ke laki-laki mah kuat. Maka itu Laila binti Yaqub merasa putus asa. Ternyata istri pertama pun sekali. Pintu iblis masuk lewat istri dulu di rumah tangga itu. Bagaimana itu iblis datang di Jamarot? Itu pertama datang di Siti Hajar. Hajar, kamu gak tega itu Ismail mau disembelih oleh suamimu? Bukan Nabi Ayub dulu, Nabi Ibrahim dulu. Hajar, kamu gak itu? Karena Siti Hajar sudah kuat, batu dilempar. Baru datang ke bapaknya, Ibrahim, kamu gak tega itu Ismail? Akhirnya karena sudah satu keluarga itu hebat, maka saking hebatnya keluarga ini, Allah pilih Ali Imran 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Maka setelah selesai ujian itu, ada yang lulus dari ujian itu. Pertama, Allah memilih Nabi Adam. Yang kedua, Allah memilih Nabi Nuh. Yang ketiga, Allah memilih Nabi keluarga Ibrahim. Yang keempat, Allah memilih keluarga Imran. Kenapa kok disebutnya tidak Ibrahim, tapi ala Ibrahim? Karena ini soleh satu paket. Ibunya soleh, anaknya soleh, suaminya soleh. Maka disebut keluarga Ibrahim. Tapi kan di depan tidak ala Adam, keluarga Adam. Karena anaknya Qabil Habil kan saling bunuh. Nuh, kenapa tidak keluarga Nuh? Karena istrinya dan anaknya Kanan kan ikut mereka. Maka dipilih. Jadi istri kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita, titipan Allah. Tetapi kalau titipan itu berat, ya Allah, aku berat bawa istriku ini, karakternya, anak-anakku juga, ya Allah tolong bantu aku. Nah itu Nabi Ayub terkena itu Laila binti Yaqub tidak kuat, dihina, diusir, bahkan terakhir untuk memenuhi makannya dia jual rambutnya. Dia bekerja sebagai tukang roti. Satu hari dua dapat bekal roti, kasih ke suaminya makan. Cuma setelah beberapa hari ketahuan ini istrinya Ayub yang punya penyakit itu, usir, takut kena wabah, diusir, tidak makan. Akhirnya dia, karena Laila binti itu cantik, rambutnya pun pirang. Orang yang memandang itu terpana dengan rambutnya. Saking dia, kamu senang rambutku, gunting, jual, tapi ganti nama roti. Kisah ini ada dalam Quran. Sampai gini, itu Nabi Ayub. Kamu dapat roti dari mana? Didesak-desak. Hanya maafkan suamiku, aku jual rambut. Kan rambut aurat gitu. Dan itu akan berefek kepada rumah tangga itu. Nabi Ayub begini, aku nadar, kalau aku sehat nanti aku cambuk kamu. 100 kali cambukan. Karena sudah keluar ucapan, maka ucapan suami itu jadi hukum. Hati-hati berucap. Kalau perempuan berucap tidak jadi hukum. Tapi kalau laki-laki mengucap jadi hukum. Katakan, aku tag kamu, jadi hukum. Maka itu hati-hati berat. Nah Nabi Ayub, karena pertama itu sakit, kedua lihat istrinya tidak senonoh tuh jual rambutnya. Itu kan aurat rumah tangga tuh. Dia jual Rahimah, kalau aku sehat nanti aku cambuk kau 100 kali. Maka itu jadi sumpah, namanya nadar. Ini nadar tuh, darab tuh, jauh jati, mi'ata marrah. Akhirnya dia sehat lah. Nah, kemudian dia saking sedihnya, akhirnya sang istri terbisiki oleh setan. Si istri Nabi Ayub tidak menyadari itu. Setan ini, maaf, iblis sebenarnya musuh Allah nih. Berbagai cara tuh. Bagaimana dia, si orang ini terpleset di jalan Allah. Dia sidang musyawarah di lautan. Karena ketua setan itu namanya iblis. Ablas aja besok Ablas. Iblis ini dia musyawarah dengan para jin, ifrit, setan. Ini saya sudah kewalahan nih, sudah give up. Ini menggoda Ayub tidak pernah menang. Nabi Ayub itu seorang konglomerat sebetulnya. Nabi Ayub itu sampai kekayaan Nabi Ayub itu sepanjang Palestina sampai ke Syria.
Rumahnya itu sampai besar sekali. Dia ada 4 pintu. Ada pintu janda-janda tua, ada pintu fakir miskin, ada pintu yatim piatu, dan ada pintu tamu. Setiap hari itu pintu antrian orang. Saking hadirin sudah makaya, dermawan lagi. Dan sudah dermawan, ahli ibadah lagi. Maka itu Nabi Ayub menjadi selebriti langit. Diobrolin oleh para malaikat itu. Ada umat Ibrahim yang sangat hebat ibadahnya. Sampai itu obrolan selebriti langit, iblis mendengar. Kan iblis awalnya malaikat. Dia panas tuh. Mana ada sih hamba yang hebat itu. Akhirnya maaf, iblis itu sebetulnya dikasih kekuasaan oleh Allah. Bisa berjumpa dengan Allah. Dia bisa naik turun langit. Iblis itu bisa naik ke langit, bisa turun ke bumi, bolak-balik. Maka dia tahu apa yang diobrolan di langit itu. Dia lapor ke Allah, ya Allah, itu Ayub itu hebat. Mungkin karena dia kaya, maka dia ahli ibadah. Coba kalau dia miskin, nggak mungkin ibadah. Itu Allah mengatakan kepada iblis, silahkan iblis, itu kekasihku. Tidak mungkin dia tergoda. Kalau kamu goda-goda, diizinkan oleh Allah, sok goda. Karena mau membuktikan bahwa kekasihku tidak akan tergoda oleh setan dan iblis. Digoda, Pak. Yang pertama kali digoda adalah kekayaannya terbakar, Pak. Habis kekayaannya. Orang kekayaan habis, Pak. Bagaimana, Pak? Cuma mengatakan innalillahi aja. Milikmu ya Allah, terserah engkau. Gak sedih, Pak. Kencang ibadah. Itu iblis. Ya Allah, kenapa dia ibadah? Mungkin masih punya anak. Anaknya digempain, mati, meninggal 14 orang. Mungkin dia masih kuat ibadah karena mungkin dia sehat, dibikin sakit. Itu akibat iblis, Pak. Sakit itu. Ternyata tetap ibadah. Iblis akan gigit jari itu. Maka musyawarah dia. Gimana ya ini caranya? Akhirnya ada jin Ifrit. Ifrit ini adalah apa ya? Sejenis setan, tetapi yang cerdas nih Ifrit ini. Nanti kalau boleh ada kajian perjinan lah gitu. Ini Ifrit kepada iblis, wahai Tuhan Paduka Raja Iblis gitu. Engkau kan dulu berhasil menggoda Adam di surga, kata Ifrit itu. Dan engkau berhasil bisa mengeluarkan Adam dari surga ke bumi. Jadi iblis ini adalah iblis yang menggoda Nabi Adam, Pak. Karena iblis itu tidak mati, Pak. Lahir, hidup terus panjang zaman. Gak ada yang mati. Maka kalau Allah dikasih kita hati yang terbuka, ini sempit, Pak, alamnya. Maka Allah kasih berapa gelombang di hidup tuh. Gelombang malaikat, gelombang jin, gelombang setan, gelombang manusia. Kalau gelombang di satu ini sempit, Pak, padat. Gelombang udara juga itu 9/11. Gelombang radio, gelombang handphone, gelombang pesawat kan sudah masif di udaranya. Salah satu punya gelombang. Maka tidak, itu baru gelombang, Pak. Gelombang jin setan itu ada gelombangnya. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, gelombang malaikat itu 9. Gelombang manusia 5, gelombang setan 3. Nah, kata iblis kan, kau Paduka Raja berhasil menggoda Adam sampai turun dari surga. Coba pakai cara itu, kata iblis itu. Terus iya ya, dia berhasil dulu mengeluarkan Adam dari surga adalah menggoda istrinya dulu, Siti Hawa. Siti Hawa kan sedang hamil, ngidam. Berbisiklah kepada. Nah, iblis itu tampil sebagai penasehat raja. Tampil di depan Nabi Adam tuh. Saya datang sebagai penasehat, wahai Adam. Hawa, kalau engkau ingin nikmat di surga ini, kau nikmat selama-lamanya, makan itu buah huri. Sedangkan Allah mencoba, silakan kau Adam, Hawa tinggal di surga, nikmati yang ada di surga, tapi engkau jangan makan buah ini, larangannya. Oleh iblis diputar balikkan fakta bahwa Adam, Hawa, kalau engkau ingin abadi, makan itu buah. Nah, yang biasa tergiur tentang kenikmatan itu istri dulu. Suamiku, aku tidak mau terhina, aku ingin di sini terus, gitu kan? Gimana? Ya itu dengerin penasehat makan buah huri. Nah, Nabi Adam menolak. Tapi kan digedor oleh Siti Hawa, maka dia kolab. Makanlah akhirnya bersama. Maka dia jatuh ke bawah. Oke, saya goda
Rahimah binti Yakub itu digoda oleh iblis tuh. Seperti Nabi Adam digoda Siti Hawanya. Iblis tampil Pak di Palestina itu, datangin istrinya Siti Hawa, Laila binti Yakub, Rahimah, suami kan Nabi, kata iblis tuh. Dia tampil sebagai orang tua, kakek kayaknya datangin dia. Suami kan Nabi, kekasih Allah. Coba tuh suruh minta ke Allah. Dan seorang Nabi mustajab doanya, minta sehat gitu. Iya ya, kenapa aku tidak minta ya? Diiyakan oleh istrinya. Pergilah. Nabi Ayub sudah tahu itu pesan iblis itu. Itu bukan suara nurani istrinya. Suami itu tahu gerak-gerik sang istri itu. Wong berpuluh tahun hidup di samping istrinya. Ujung-ujung ada ide itu. Ide dari mana mama ini? Sang suami yang itu tahu. Ini tadi mama ketemu siapa? Gini bahasanya. Suamiku, engkau kan kekasih Allah. Bagus bahasanya. Engkau kekasih Allah. Bolehkah engkau minta ke Allah? Kan tidak dilarang kau minta ke Allah. Engkau adalah Nabiullah. Minta sehat. Nabi Ayub tahu itu kalimat itu. Karena levelnya level Nabi. Ditanya istriku, engkau hidup berapa tahun dalam keadaan nikmat, bergelimang harta, punya anak, rumah tangga sakinah, dan bisa ibadah 80 tahun, kata istrinya. Terus sekarang papamu ini sakit berapa tahun? Baru 10 tahun. Imbang gak dapat utang 10 tahun. Aku malu minta sehat. Aku takut tidak mensyukuri sehatku itu. Cuman aku minta ke Allah, ya Allah, jangan engkau matikan lidahku ini. Dan jangan biarkan itu belatung memakan hatiku ini. Lidah buat mengucapkan la ilaha illallah, hati buat zikir ke Allah. Dua alat ini jangan kau hilangkan ya Allah. Dua alat nih, lidah sama hati, dia tidak biarkan akalnya. Maafkan istriku, kamu aku rajam 100 kali. Itu sikapnya. Nah, setelah istri lewat, dia menangis Nabi Ayub di atas batu di sana Urpa di Turki. Dia mengatakan, Rabbi, ini masanya durru anta arhamur rahimin. Dengan kedalaman hati dia kelola hatinya itu. Dia smart mengelola hatinya. Rabbi, wahai Tuhanku, ini masanya durru, aku telah ditimpa ketidaknyamanan. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah maha kasih dan sayang. Dia tidak menyebut aku sakit ya Allah, enggak. Cuma katakan ya Allah, aku sedang ditimpa ketidaknyamanan akibat setan. Dia tidak nyalahin Allah. Itulah kehebatan. Efeknya apa, Bu? Allah mengatakan ya Ayub idrib rijlaka pahala anak laika innaka fi wadil muqaddas itu. Ayub, hentakkan kakimu, nanti akan keluar air. Mandilah dengan air itu. Dia hentakkan ke belik, kelola air. Dia mandi pakai air itu. Dia sehat langsung, Pak. Sehat sehingga menjadi muda lagi. Maka itu air sekarang masih ada di Turki, di daerah Sali Urpa, perbatasan Turki dan Syria, namanya healing water. Makam Nabi Ayub itu seberangnya. Healing water sebelah sini. Karena makan meninggalnya di situ. Kalau istrinya seberangnya lagi. Punten, itu Pak Ahmad mindir Nabi Ayub. Ya Allah, aku sedang ditimpa ketidaknyamanan. Maka Allah turunkan kedalaman rasa dan ketajaman ucapannya. Maka peristiwa ini kan sering kita menemukan di kehidupan kita. Cuma agak sulit menerjemahkannya. Saya ketemu di Bandung yang seperti ini. Saya ketemu itu di Blitar seperti ini. Terus apa? Itu tuh ayat-ayat Allah, Pak. Nah, dalam kajian Nurmala, coba mozaik itu disusun. Nah, itu adalah perilaku-perilaku Nabi seperti itu. Dia sangat pandai mengelola hati, maka dia menemukan pesona hatinya. Dikasih oleh Allah. Si ibu didampingin aja, cuma dibesarkan hatinya. Bu, ridho ya Bu. Itu hari ke-6 sehat kamarnya. Maka yang perlu kita sekarang lakukan adalah bagaimana ini hati ditata, itu aja.
maka dia akan keluar interview itu. Nah haji itu mengelola itu. Maka kalau suasana haji di copy paste ke Jakarta itu hebat. Ketika kita contohnya kakak saya lagi lontar Jamarat, kakak saya tinggi, enak lontar itu. Waktu itu tiang masih bukan kayak kamera lebar kan, yang tugu itu lempar. Cuma begini, selesailah ke tenda, bangga. Alhamdulillah saya udah selesai tenda. Ada neneknya di dalam rombongan itu. Pak Haji Darul, boleh antar saya. Pak Haji Darul kan tinggi, saya mau melontar. Pak ayo, diantar lah gitu, diantar. Itu diantar, dia lontar di sebelah sana. Ada yang lontar, cuma terlalu kencang, kena ke jidatnya Pak, sakit. Astagfirullahaladzim. Kenapa Haji Darul? Dia pada saat bawa neneknya ke depan Jamarat, hatinya angkuh. Wah, bisa saya bantu. 1 detik saja, hatinya tidak ditata, menjadi menggeser gitu, itu batu, trak. Kalau di sana, efek hati yang tergelincir, langsung ada balasannya. Maka dia cepat sadar lagi, kembali on the track lagi. Tapi kalau di Jakarta, ketika ini meleset, belum ada balasan tuh. Maka dia enjoy dengan terpelesetnya itu. Enjoy sampai akut, baru ketimpa gempa deh. Kalau batu bisa berobat di situ. Kalau sudah gempa, paham punten ini? Gitu. Maka punten sekali kita kalau pandai menata itu, insya Allah akan kasih jalan-jalan keluar itu. Karena masalah itu dari Allah, solusi pun dari Allah. Mau mencari kemana? Ada masalah, kalau larinya ke manusia, atau larinya ke Allah juga. Yang ngasih soal Allah, yang ngasih ujian Allah, atau datangi juga Allahnya. Tadi Pak Haji mengatakan, saya mau berobat yang memiliki jantung. Ya betul ke sana. Nah, pola-pola pikir seperti ini jarang dimiliki. Karena ya kita terbiasa refleks. Nalar ini kalau 1 tambah 1 pasti 2. 2 kali 2 pasti 4. Kalau engkau maksiat dapat ini. Nah, hitungannya itu terus. Maka aktivitas kesehariannya didrive oleh akalnya. Padahal ada faktor X di sana. Kita perlu barista memang. Perlu barista. Saya menyampaikan di dalam risetku kemarin, ini kopi ada 3 faktor dalamnya. Ada gula, ada kopi, ada air panas. Ketika kita hanya ngaduk biasa-biasa aja, diaduk oleh SD, SMP pakai nalar, gitu. Diminum, dihidangkan kepada suami oleh istrinya. Mah, terlalu pahit, kurang gula, yang disalahin gula. Ditambah gula lagi, kemanisan, yang disalahin gula lagi. Tapi kalau diaduk dengan hati yang diracik dengan tenang, perasaan, kopiku mantap. Berarti antara kopi, gula, dan air panas tepat. Itu disebut dengan hidup sakinah. Nah, kadang kita ada masalah yang diracik akal saja. Mama kalau begitu, nanti begini mah. Kalau papa begini, pasti begini. Itu angka dan angka teka-teki saja. Itu hanya meracik pakai nalar. Coba pakai hati. Antara pikir dan pikir meracik dua-duanya. Oke, kita racik. Maka keluarlah kearifan hidup. Barista. Rasulullah itu barista. Ulama itu barista. Dia mengemas antara nalar dan zikir. Dikemas ujian menjadi sebuah nikmat. Barista. Nah, maka negeri ini perlu para barista yang meracik antara malapetaka, bencana menjadi nikmat. Yang meracik gesekan antara suku, yang meracik antara pertentangan antara menteri dan A dan B. Tampil barista dia bijak dan arif seperti orang tua. Anak kita itu Sumatera, anak kita itu Jawa, anak itu gubernur A. Ketika dia tengkar, nah sayangin itu adekmu nak. Ketika adik tersebut ke kakak, dek, hormati itu kakakmu.
Nah, anak-anak tuh banyak, 31 provinsi itu anak kita. Kita perlu bapak bangsa. Di Jakarta ada Betawi, ada Sumatera, ada Sunda, heterogen Jakarta ini. Dan perlu bapak yang bijak tuh. Ada Islam, ada Katolik, ada Hindu. Kalau dia salah meraciknya, bisa jadi tengkar dan perang. Siapa barista itu? Hanya yang kenal Allah. Itu membawa ke sana. Maka punten oleh karena itu, di sini saya coba sampaikan. Punten-puntennya. Arih nafsaka minat tadbir. Bebaskanlah diri Anda itu dari mengatur urusan-urusan yang ada diatur oleh Allah. Ini bahasanya. Bebaskanlah diri Anda dari mengatur urusan-urusan yang sudah diatur oleh Allah. Hal-hal yang bukan urusan Anda, maka Anda jangan ikut campur urusan Allah. Rezeki urusan Allah, kekuasaan urusan Allah, hidup mati urusan Allah. Jangan mengatur urusan Allah. Sok tahu nantinya. Oke. Uruslah urusan dirimu sebagai hamba. Urusan kita adalah kehambaan kita. Kita mah hamba aja udah. Nomor 3, tanggung jawabmu itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita mah samina wa ata'na saja, gitu bahasanya. Itu bahasa Imam Minutola dasar sekali. Istirahatkanlah pikiranmu itu, istirahatkanlah keresahan hatimu itu. Jangan mengatur Allah, gitu bahasanya. Maka kesimpulan pada pertemuan ini dari obrolan tadi, kami sampaikan ada seorang sahabat Rasul tabi'in namanya Ibrahim bin Khawas. Ibrahim bin Khawas, semoga ini sebagai racikan dari pertemuan pagi tadi sampai malam ini. Dia mengatakan, waktu kita itu sedikit, sedangkan ilmu Allah banyak. Ulangi, waktu kita mungkin 63 tahun, mungkin 59 tahun, atau mungkin 75 tahun. Waktu kita pendek, tapi ilmu Allah itu luas. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau itu semua samudra menjadi tintanya dan pohon di hutan sebagai penanya, habis itu pena dan air samudra itu untuk mencatat ilmu Allah. Kita Imam Syafi'i. Maka waktu kita sedikit, sedangkan ilmu Allah luas. Nah, kata beliau dijamkan oleh Imam Ibrahim Al-Khawas, ilmu itu ada 2. Cuma itu. Kuasain dari ini cukup. Kuasa ini cukup. Engkau telah memiliki ilmu itu. 1, kata beliau, al-ilmu kulhu fi kalimatain. Ilmu itu seluruhnya ada di 2 kalimat. Ada dalam 2 kalimat ini. 1, kata beliau, la tatakallafu ma kufita. La tatakallafu ma kufita. Janganlah Anda memaksakan diri Anda terhadap hal-hal yang sudah dicukupi oleh Allah, terhadap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Itu kalimatnya. La tatakallafu ma kufita. Janganlah Anda memaksakan diri terhadap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Janganlah Anda memaksakan dirimu terhadap hal yang sudah dicukupi oleh Allah. Apa itu? Rezeki. Contoh, titik dulu itu yang pertama ya. Untuk memahamkan nomor ini, manusia itu suka memaksakan dirinya untuk hal-hal yang di luar dirinya, di luar kemampuannya. Contoh rezeki deh. Kalau saya bisnis ini pasti untung. Kalau saya pergi lebih pagi, dapat itu 1 miliar. Nah, kadang kalimat itu keluar dari hatinya atas keyakinannya, dan efeknya menderain akalnya. Dan akalnya tidak pernah istirahat, muter terus. Setelah muter, efeknya akal mengkomando kaki, langkah kamu keluar sana, terbang sana.
itu dia memaksakan diri. Ya. Kadang manusia suka memaksakan dirinya di luar kemampuan dirinya, rezeki itu. Nah, rezeki itu wilayah jaminan Allah, bukan jaminan manusia. Kadang di level ini kita suka ragu. Kalau cek Sunda mah, kalau tidak nakal, nggak akan nakal. Saya coba terjemahin ini kalimat hikmah yang datang dari Sunda. Kalau tidak ngakal, ngakal itu akal. Maka dia tidak ngakal. Ngakal itu kalau dulu anak nasi itu pakai langseng kan ya. Kemudian isi beras diaduk. Nah kalau sudah matang dibawa itunya, simpan di baskom. Kemudian digini Pak, apa namanya? Supaya nasi itu gembur itu, ngaron lah. Nah ngaron itu bahasa Sundanya ngakel. Kalau engkau tidak mikir, maka engkau tidak akan ngaron. Kalau engkau tidak ngakal, maka tidak akan makan. Itu filsafat setan yang dipakai kita. Makan itu jaminan Allah. Nah, maksudnya fokus itu jangan dihabiskan ke situ aja ke nasinya. Maka ini dia habis fokus kepada sajadahnya. Yang sepatutnya kamu itu aku suruh lahir di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku urus kamu supaya itu tuh. Ini mah urusan saya, kata Allah. Kok kamu sebaliknya 100% ngurus ini, itu ditinggalkan. Paham kalimat ini? Itu maksudnya itu. Maka kamu itu suka memaksakan diri kepada hal yang sudah dijamin oleh Allah. Baik. Nomor 2, kata beliau, wala tudoi mastukfita. Nomor 2. Wala tudoi mastukfita. Artinya, janganlah Anda mengabaikan hal-hal yang sudah Allah tuntut kepada Anda. Janganlah Anda mengabaikan terhadap hal-hal yang sudah Allah tuntut kepada Anda. 2 itu. Dalamin ini cukup itu ilmu. Maksudnya, janganlah engkau mengabaikan terhadap hal-hal yang Allah tuntut kepada Anda. Yang Allah tuntut kepada kita kan ibadah, sholat, zakat, puasa. Anda mau fokus itu. Tapi aneh, dalam kita dibalik. Anda mikirin yang sudah dijamin, yang diwajibkan ditinggalin. Yang penting kamu bekerja di perusahaan saya jam 5.30 sampai jam 8 jalan raya. Kapan maghribnya ya? Jumat jam 11.30 sampai 1 kok dinanya kapan sholat Jumatnya ya? Dia berjibaku mikirin itu. Sedangkan Allah yang tuntut raja diabaikan atau Allah marah ditarik jaminannya. Miskin loh. Itu. Tadi saja saya akan terangin ini. Jalannya Allah wallahu alam. Saya senang kalau nerangin materi ada contoh realnya. Kalau anak muda, Kang teori lah Kang. Ada bukti. Biasa anak muda ada greget kalau ada contoh. Kalau dari era Rasulullah kan terlalu jauh ngambilnya. Nih punten. Tadi jam 2 ada yang nelfon. Jamaah kami di Riau. Dia di bidang minyak. Tapi itu atas minyak, bawah minyak Riau itu. Nah setelah itu, maaf. Salam. Setelah itu dia katakan, Kang Rasid maaf. Saya kok Kang ganti nomor teleponnya. Pas tanya, maaf Kang, saya ini nomor baru. Kan nomor lama sedang di off. Emang kenapa? Saya dikejar debt collector. Oh, kenapa gitu Kang? Kok bisa belajar begitu? Nggak capek? Capek Kang, capek nih. Sudah 1 tahun ini ekonomi di Riau jatuh ke bawah. Emang berapa Kang? Ya sekitar 11 miliar. Kertas tuh kan, kertas kan. Gak tahu suaranya agak berat. Maaf Kang, terus kenapa Kang?
Saya punya toko. Ini kan yang 2 milik saya, yang 1 masih sewa. Nah, bank itu datang terus. Diperpanjang 3 bulan. Ekonomi sudah terpuruk terus ke bawah. Sejak Pak Jokowi naik itu, kata dia. Gimana tuh kan? Dulu aman-aman aja kan? Iya kan? Coba deh. Terus gimana? Kan mohon arahannya. Ada saya bukan pakar ekonomi, saya nggak bisa ngarahin. Ini kalau ada Pak Haji Iwan kayaknya ada bisa ngarahin, bisa pakar ekonomi. Saya jawab begini, guru saya termasuk ayah saya ngajarin begini. Kalau setiap ada masalah apa saja, hutang masalah, masalah anak masalah istri masalah, karir masalah, itu masalah itu sengaja Allah kirim, Pak. Karena orang itu sudah jauh ke Allah. Aduh, ampun ya Allah. Nah, supaya dia balik ke situ, kirim. Itu teh pancingan. Nah, kalau peristiwa pertama terpuruk masih terulang lagi, peristiwa kedua tidak mengurut, peristiwa ketiga jebret. Tadi dia jatuh terkapar. Nah, Allah itu senang kalau sudah angkat tangan. YM, saksinya tak beliau, dia terkapar di penjara. Ampun ya Allah, ampun, punya hutang. Ketika sudah nothing ke Allah, being nothing itu, ampun ya Allah, dikeluarin dari penjara. Yang memenjarakan beliau, tahu-tahu ujung-ujung kasihan si ustaznya, karena dia punya hutang kepadanya seorang bang, hanya dia menuntut dia untuk hanya penjara. Tapi dia sudah ampun ya Allah. Nah, Allah tuh senang kalau hamba sudah bikin angkat tangan. Ampun ya Allah, saya tidak punya kekuatan lagi ya Allah. Ampun, walaupun penjara ini memang jawaban terakhir di dunia, penjara itu. Nggak tahu Allah itu kirim kepada pemilik bank. Ada perasaan begini, kasihan si ustaznya, kan dia ngajar. Kalau di penjara udah nggak ngaji lagi dong. Dia telepon, Pak, apa namanya, BAP saya tarik deh, bisa keluarin, dikeluarin kan. Kun payah kun, berapa menit kata dia, iya ya kan, obat itu bagi dia mah. Dia nangis, terima kasih kan. Tapi dulu waktu saya, nah baru keluar dia. Kenapa sirilannya kan? Jangan ditutupin kalau cerita itu, supaya dokter bisa mengidentifikasi penyakitnya, stetoskopnya. Akan cuma laporan itunya aja ujungnya. Ceritain dari awalnya tuh, supaya dokter bisa mendeteksi. Ternyata ini sudah jauh dari Allah. Dulu kan saya rajin tahajud, rajin duha. Kemudian bapak suruh jamaah anak istri, gak pernah tinggal. Bahkan saya setiap bulan umroh sebagai bukti syukur ke Allah dan tidak lupa zakat dan yatim piatu. Nah, naik. Terasa dia merasakan efeknya, efek sholat, efek taat ke Allah, dan janji Allah itu mah naik sampai dia ke level pendapatannya cukup tinggi. Sudah naik, ke bawah. Kenapa cobakan? Ya kan, saya sudah tidak tahajud lagi kan. Terus duha sudah tidak lagi kan. Bahkan sholat wajib sampai lupa saya. Itu jawabannya. Dia nangis. Iya kan. Ini atmosfer bisnis itu ya Allah berat sih kan. Ya sudah tuh. Lepaskan di pundakmu itu capek. Istirahatkan kepikiranmu itu aja. Istirahatkan rasa kalau hatimu itu. Kalau berat jangan dipikul terus. Lepasin aja. Ini yang lebih aman aja. Yang lebih aman tuh yang lebih hatimu taat ke Allah. Banyaknya uang tapi nggak jauh dari Allah. Tinggalin aja aja. Ya kata dulu kan. Terima kasih. Terus lagi. Plong dia. Ternyata ketika dia menata ini, engkau akan menemukan mutiara. Nah, itu tadi ilmu yang 2 tadi, kurang lebih itu kesimpulannya. Contoh terakhir, supaya real saja. Seminggu yang lalu saya di Freeport. Itu ilmu dasar sekali untuk menemukan ini. Kadang kita suka mikir, ya sudah dijamin oleh Allah rezeki.
Yang dituntut oleh Allah ditinggalin. Itu manusia. Allah minta rasid, minta sholat rasid. Minta kamu rajin tahajud rasid. Bukan suruh kamu jadi direktur. So rajin teh. Datang dunia makanya. Kalau engkau dekat kepada aku, dunia akan sujud di kakimu. Tapi kalau engkau datang ke dunia, akhirat lari di padamu. Kalimat itu memang ringan diucapkan, tapi praktek itu lama-lama muncul yakin saya. Terakhir contohnya punten. Freeport itu untuk mengangkat barang-barang itu pakai perlu kapal, namanya kapal buk itu yang kayak kontainer gitu, yang panjangnya sekitar 60 meter gitu, yang sekitar bisa membawa puluhan ribu ton. Dan kapal itu kalau beli dari Jerman 150 miliar pada saat itu mahal. Kemudian sebut saja Samudra Indonesia, perusahaannya yang membawa itu menawarkan ke Freeport kapalnya. Biasalah marketing datang ke Freeport. Saya punya kapal ini buat ngangkut barang-barang Bapak dari Freeport ke Jakarta, ke Tanjung Priuk. Ini kapalnya nih, ini kapalnya. Diperlihatkan kualitasnya, beratannya ini nih. Satu. Ya si penjual, si customer kan bebas memilih. Hari berikutnya datanglah DPR dan MPR. Yang efeknya Novanto kena. Datang, saya punya yang kapal nih. Dan murah. Kalau kau kasih ini aku dapat komisi. Dan itu awalnya. Panjang kisahnya. Jadi dapat ilmu ini, oh ternyata nggak diungkap di wartawan. Ini yang realnya nih, ilmu kata saya. 2. Tapi jeli itu Freeport. Ketika Samudra Indonesia nawarin kapal, di kapal itu tulisan Fatimah Zahra. Kapal itu besar sekali. Mungkin panjangnya, besarnya selebar sekitar, ini lebar 2 kali lipat lebarnya. Panjangnya itu hampir setengah kilo. Panjang sekali isi barangnya. Nah dia katakan Fatimah Zahra. Samudra Indonesia nawaran kapal namanya Fatimah Zahra. DPR nawarin kapal, kapalnya Fatimah Zahra. Berarti ini makalah nih yang 2 nih. Kok kapalnya sama? Jeli itu si Freeport. Tentang cari, punya siapa ini? Punya dia betul tidak? Pas lihat memang bukan punya dia. Dia kapal orang lain, dia yang marketingnya. Dua-dua saat itu. Pas lihat kapal, dicari-cari. Ternyata bukan yang dua-dua itu. Dia kapal punya seseorang. Usianya sudah 75 tahun, sepuh sekarang. Dilihat, oh beliau ya. Baik. Saya mau kontrak bersama dia aja. Saya nggak mau dengan itu dan ini. Maka collab lah itu. Paham nih? Collab lah itu. Awalnya dari situ. Setelah collab, dia mengatakan begini. Setelah collab itu. Dan Bapak aja, ketika dia mau kontrak, pas adzan zuhur, Pak maaf Pak, saya izin sama sholat dulu. Si bapak tua itu, selidik punya selidik, itu bapak tua, ABK, anak buah kapal, dia sudah 20 tahun kerjasama sama bapak itu. Nama kapalnya Fatimah Zahra, nama kapalnya Al-Amin, Muslim Pak. Dan Cina nggak perlu masa ini. Gak ada Pak. Oke. Dia seorang Muslim. Saya tidak sebut namanya. Ketika itu dia cerita siapa beliau. Ternyata ABK anak buah kapal. Dia kerja di wilayah itu tentang buk kapal itu di usia SMA. Kan ada jurusan SMA, tapi dia tamatan SD. Atau ABK kan tuang ngepel kapal, mesin ini. Saya ingat Gus Dur almarhum. Sewaktu saya ujian di Mesir selesai, liburan. Nah Gus Dur dari Mesir pergi ke Iskandaria, jadi ABK. Kadang kita suka lihat sosok itu di ujung, lihat perjuangan di bawahnya. Pak Quraisy Shihab ketika ujian di Mesir selesai, pergi ke Inggris tukang kuli bangunan sama Alwi Shihab. Pak Jajuli, penasehat duta besar Saudi Arabia, dia dari situ pergi ke Inggris, sewa karapan, ya. Dia hanya untuk
panen kiwi gitu, satu box itu 7 euro. Kalau sehari 10 box berarti 70 euro, kan gede tuh. Untuk di Mesir mah, pulang ke Mesir itu kayak bos. Di sana kan kulit bangunan berubah di sana. Demi aja untuk. Nah sekarang pisah ke sana sulit. Pada era saya di sana nggak bisa ke Inggris, cuman bisanya ke haji. Maka saya sejak di Mesir jadi pembimbing haji, jadi wartawan di sana. Karena peluang libur itu hanya ke sana, tidak bisa ke Inggris. Pada era Pak siapa bisa ke Inggris dan era Gus Dur. Nah Gus Dur itu jadi ABK di Sekandaria. Nah si bapak ini pun sama ABK. Maka ABK itu seperti chef di restoran. ABK itu tahu segala-galanya. Nah ABK itu seperti barista di kafe. Kalau kafe nggak punya barista, bukan kafe namanya. Nah dia dari ABK nggak naik, nggak kuliah, terus ABK terus naik. Gaji kumpulin. Di era krisis tahun lalu dia beli kapal. Pada saat itu kapal paling mahal-mahalnya 150 miliar. Dan dia mampu beli. Pemerintah nggak mampu beli, Pak. Apa perbuatannya kok bisa mampu begitu, Pak? Ahli tahajud dan suka ngasih sedekah yatim piatu. Itu bapak tuh namanya Pak Narto. ABK Freeport mau kontrak sama dia. Lambat kontrak 2 bulan 1 triliun. Gak apa-apa Pak, saya tungguin. Coba dengan lain Pak, dibungain dah 2 minggu. Ternyata ahli ibadah lah. Kirim rezeki orang Allah. Nah cerita ini kenapa kami sampaikan? Yakin yang dijamin oleh Allah nyampe. Yang penting mah itunya tuh sajadahnya. Nah nalar kita lebih fokus ke ini yang sudah dijamin, tapi lupa kepada perintahnya. Nah ilmu tadi yang 2 tadi kata Ibrahim Al-Khawas adalah la tatakallamu makufita wala tudhi mastukfita. Itu pegang itu dapat ilmu. Saya kira itu dulu, semoga ada manfaatnya. Bisa diterima ya? Paham? Udah. Soalnya harus cikracak dengan batu, Pak. Lalu jadi legok. Ketika di gua stalagmit itu air disiplin netes, Pak. Itu batu bolong, Pak, dan disiplinnya air. Kadang hati ini sering keras ketika gabung sama orang kaya, gabung di atmosfer bisnis, gabung di atmosfer politik, keras ini. Kalau tidak disiplin ngaji, ngaji itu air yang di gua netes terus. Ketika engkau keras di DPR, balik ngaji lembut lagi. Ketika engkau keras dalam bisnis, balik ngaji lembut lagi. Kalau keras terus berjibaku dalam itu, tambah jadi batu tuh hatimu. Maka pancaran cahaya Allah menjadi sulit. Ada masalah, yang pertama adalah bukan Allah yang ditelepon, adalah sosor sana, sosor sini, deketin sana, deketin sini. Efeknya tambah sulit itu masalah. Tapi dia tidak minta bantuan Allah. Ketika dikengkang oleh ujian, dia reject, tambah kencang itu rantai itu. Tapi coba kalau pasrah, itu rantai melonggar. Kita kalau ada ujian suka mereject ujian itu. Ya Allah, saya kan ahli tahajud, kenapa ada ujian ini ya Allah? Saya kan sudah sedekah tadi, kenapa aku miskin ya Allah? Bahkan ditantang itu Allah. Maka tadi ketika engkau sudah sangat pandai bisa menatap perilaku hatimu, maka engkau akan menemukan mutiara hatimu. Tata terus ini. Ya Allah, Nabi Ayub, aku sedang ditimpa ketidaknyamanan. Klik. Kayaknya enak. Silakan. Pak Haji Iwan coba jangan semangat. Masya Allah, obrolan kita